Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Octavia Dwi Bahari, NIM 230711604486 offering B, jurusan S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima sebagai tugas akhir mata kuliah Filsafat Pancasila dan sebagai tugas ujian akhir semester saya. Hakikat sila-sila Pancasila. Hakikat berarti esensi atau inti terdalam dari sesuatu. Hakikat sila-sila Pancasila adalah jiwa, roh, dan makna substansial yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Ada 5 makna dari 5 sila Pancasila. Sila yang pertama adalah sila ketuhanan, berisi tentang nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua adalah sila kemanusiaan, yang berisi tentang nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah sila persatuan, berisi tentang nilai-nilai persatuan. Dan yang keempat adalah sila kerakyatan, berisi tentang nilai-nilai kerakyatan. Yang kelima adalah sila keadilan, yang berisi tentang nilai-nilai keadilan. Kemudian hakikat sila-sila Pancasila terdapat 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi ontologis. Di sini maksudnya Pancasila sebagai pandangan tentang hakikat keberadaan manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, bangsa, dan alam semesta. Yang kedua adalah dimensi epistemologis. Di sini maksudnya Pancasila sebagai sumber pengetahuan dan cara pandang bangsa Indonesia dalam memahami realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah dimensi aksiologis. Di sini maksudnya Pancasila sebagai sistem nilai yang menjadi pedoman berperilaku dan bersikap dari manusia dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Di sini memiliki hakikat bahwa menempatkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat sila ini bukan hanya mengakui keberadaan Tuhan, tetapi juga menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai pedoman dalam berperilaku, berbangsa, bernegara. Makna yang Maha Esa, Maha di sini menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Tuhan, dan Esa di sini artinya satu. Namun di sini bukan digambarkan secara numerik, tetapi satu dalam artian kesempurnaan. Satu sebagai sumber dari segala keberadaan yang ada di alam semesta. Hakikat sila pertama ini menolak paham ateisme atau tidak percaya kepada Tuhan, agnostisisme atau meragukan keberadaan Tuhan, kemudian menolak politeisme yang mengakui adanya banyak Tuhan. Namun dibalik itu semua menghormati pluralitas atau cara beragama dan berbagai tradisi spiritual negara Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak keberagaman agama seperti Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian Kristen Katolik, Kristen Protestan, kemudian yang terbaru adalah penganut kepercayaan. Implikasi dari sila pertama ini bermaksud bahwa negara Indonesia tidak boleh bersikap anti agama, tapi juga tidak boleh memihak pada satu agama tertentu saja, karena negara berkewajiban untuk melindungi dan memfasilitasi kehidupan beragama semua warga negara Indonesia. Kemudian aktualisasinya dalam kehidupan seperti
pembangunan rumah ibadah bersama antar umat beragama di berbagai daerah, tradisi gotong royong, yakni membangun tempat ibadah secara bersama-sama, kemudian program guyub rukun di suatu wilayah namun terdiri dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Namun dengan adanya itu semua tidak menghalangi adanya tantangan yang muncul dari keberagaman agama itu tadi. Di sini contohnya adalah fenomena intoleransi seperti penolakan pembangunan rumah ibadah. Kemudian kita seringkali mungkin merasa bahwa dikucilkan sebagai minoritas agama tertentu. Kemudian dengan adanya hal tersebut, kita sebagai warga Indonesia harus menghormati hak beragama setiap warga negara, kemudian mendorong dialog antar agama dan menciptakan ruang publik yang inklusif bagi semua warga yang memiliki keyakinan. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat sila kedua, nilai kemanusiaan di sini bukan hanya sekedar mengakui bahwa kita adalah makhluk manusia, tetapi kita harus mengakui bahwa kita merupakan makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Manusia itu dipandang sebagai makhluk yang berpotensi memiliki akal budi, nurani, dan kehendak bebas. Jadi di sini maksudnya dalam negara Indonesia kita memiliki hak dan kewajiban yang sama di antara semua warga. Makna adil dan beradab. Adil di sini maksudnya memberikan kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya tanpa membeda-bedakan. Keadilan di sini bersifat distributif atau pembagian yang proporsional dan korektif. Di sini maksudnya memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya dan kebutuhannya. Kemudian beradab di sini menunjukkan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang berbudaya, yang dalam berinteraksi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan kesopanan. Dalam sila kedua, mengakui nilai-nilai kemanusiaan universal atau HAM sekaligus menekankan bahwa kemanusiaan Indonesia harus diwujudkan sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, bukan kemanusiaan yang individualistik, liberal, tetapi kemanusiaan yang harmonis dengan nilai-nilai komunal Indonesia. Sila kedua ini menolak segala bentuk pengingkaran terhadap harkat dan martabat manusia, baik berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, maupun perbedaan lainnya. Setiap manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Kemudian aktualisasi dalam kehidupan. Itu yang pertama adalah program perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kemudian yang kedua, kebijakan afirmasi untuk pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kemudian gerakan peduli difabel dengan penyediaan fasilitas ramah disabilitas di setiap tempat yang ada di Indonesia. Ketiga adalah hakikat sila persatuan Indonesia. Di sini dimaksudkan bahwa sila ketiga ini merupakan keberagaman atau kesatuan Indonesia. Di sini dibangun atas dasar pengakuan terhadap kebinekaan sebagai kekayaan dan bukan sebagai ancaman. Jadi keberagaman dari mulai suku, agama, ras, budaya, golongan, dan keberagaman yang lain seperti makanan, tarian, seperti itu merupakan sebuah kekayaan
dan anugerah dari Tuhan, dan bukan malah menjadi ancaman bagi kita. Hakikat sila persatuan Indonesia ini tidaklah bersifat statis, namun bersifat dinamis dan terus berkembang. Persatuan ini artinya tidak pernah selesai, selalu dalam proses pembentukan dan penguatan. Kemudian bersifat inklusif atau terbuka bagi semua elemen bangsa untuk berpartisipasi aktif di dalamnya. Kemudian kreatif di sini melahirkan kebudayaan baru dan pertemuan dari berbagai tradisi yang ada di Indonesia. Dari adanya sila keberagaman Indonesia ini tadi melahirkan filosofi Bhinneka Tunggal Ika, atau yang biasa kita sebut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman adalah kodrat dan anugerah, sementara persatuan adalah pilihan atau komitmen. Hakikat ini tentu saja menolak gerakan seperti separatisme, kemudian sentralisme yang akan menindas keberagaman Indonesia. Persatuan Indonesia atau nasionalisme Indonesia ini dimaksudkan bahwa rasa nasionalisme yang tanpa merendahkan bangsa lain. Di sini nasionalisme yang humanis atau mencintai bangsa sendiri tanpa membenci bangsa lain atau menjelek-jelekan bangsa lain. Aktualisasi sila persatuan Indonesia adalah seperti Festival Budaya Nusantara yang menampilkan keberagaman daerah, kemudian program pertukaran pelajar antar daerah, kemudian gerakan Satu Indonesia yang mempromosikan produk lokal dari seluruh UMKM yang ada di Nusantara, kemudian respon solid masyarakat dalam menghadapi bencana alam di berbagai daerah. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, filosofi kerakyatan di sini bukan sekedar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dalam pengertian formal, tetapi pengakuan bahwa kedaulatan sejati itu ada di tangan rakyat. Rakyat di sini adalah seluruh warga negara Indonesia dan bukan hanya sekelompok orang tertentu dari suatu daerah atau wilayah yang ada di Indonesia. Makna hikmat kebijaksanaan, hikmat di sini berarti wisdom atau kearifan yang diperoleh melalui pengalaman dan perenungan yang mendalam. Kemudian kebijaksanaan di sini berarti kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau berbagai kemungkinan pilihan. Kemudian hikmat kebijaksanaan menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya mengandalkan kuantitas suara, tetapi juga kualitas pertimbangan yang dihasilkan. Keputusan tidak hanya diambil berdasarkan pilihan dari mayoritas masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, kearifan lokal, dan kepentingan bersama. Kemudian konsep permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan di sini artinya proses pencarian mufakat melalui dialog, tukar pendapat, saling menghargai, dan diskusi bersama. Kemudian perwakilan di sini diartikan sebagai pengakuan bahwa dalam negara modern tidak semua keputusan dapat diambil secara langsung oleh seluruh rakyat. Jadi bisa melalui perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat, seperti itu. Kemudian hakikat demokrasi Pancasila itu sendiri.
berbeda dengan demokrasi liberal yang individualisme atau demokrasi sosialis yang kolektivistik. Demokrasi Pancasila mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan, kemudian mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, kemudian juga mengedepankan tanggung jawab moral dalam pengambilan keputusan bersama itu tadi. Nah, kemudian aktualisasi dalam kehidupan. Contoh positifnya seperti tradisi musyawarah desa dalam pengambilan keputusan pembangunan, kemudian keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran daerah, kemudian forum-forum dialog multi stakeholder dalam kebijakan politik, kemudian mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa seperti sengketa tanah gitu. Nah, yang kelima sekaligus yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filosofi keadilan sosial di sini melampaui keadilan legal formal. Yang dimaksudkan adalah keadilan distributif. Di sini maksudnya pembagian sumber daya dan kesempatan secara proporsional bagi seluruh warga Indonesia. Kemudian keadilan korektif yang artinya pembetulan ketimpangan dan ketidakadilan yang ada di Indonesia. Kemudian keadilan prosedural yang berarti proses yang fair dan transparan. Kemudian keadilan restoratif. Di sini maksudnya pemulihan hubungan sosial yang harmonis bagi seluruh warga Indonesia. Nah, makna bagi seluruh rakyat Indonesia ini tidak dimaksudkan eksklusif untuk kelompok tertentu saja, tetapi inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Seluruh itu diartikan sebagai tidak ada yang boleh tertinggal atau terpinggirkan dalam pembangunan dan infrastruktur di Indonesia. Kemudian konsep ekonomi Pancasila. Sila kelima mendasari sistem ekonomi yang menolak kapitalisme liberal yang eksploitatif, kemudian menolak sosialisme humanis yang menindas individu, kemudian mengutamakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan, kemudian menempatkan koperasi sebagai sokol guru perekonomian, kemudian menghormati hak milik individu dalam batas-batas kepentingan umum. Nah, keadilan sosial ini mencakup keadilan antar generasi. Generasi sekarang tidak boleh mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini dapat melahirkan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian sila kelima juga menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan komunal, di mana setiap orang berhak untuk berkembang secara optimal, tetapi dalam kerangka solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama. Kemudian aktualisasi dalam kehidupan. Aktualisasi sila kelima ini dapat seperti program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, kemudian Kartu Indonesia Sejahtera, kemudian kebijakan redistribusi tanah untuk petani, kemudian program UMKM untuk memberdayakan ekonomi rakyat, dan gerakan koperasi sebagai jalur atau pilar ekonomi kerakyatan. Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, di mana sila pertama memberikan landasan spiritual, sila kedua memberikan landasan moral, sila ketiga memberikan landasan nasional, sila keempat memberikan landasan politik, kemudian sila kelima memberikan landasan sosial ekonomi. Nah, aktualisasi Pancasila bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, namun
kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Dalam era digital dan globalisasi ini, nilai-nilai Pancasila tetap harus relevan sebagai filter atau pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Marilah kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai panduan hidup yang nyata. Karena Indonesia yang adil, beradab, bersatu, demokratis, dan sejahtera hanya dapat terwujud jika setiap kita dan setiap sila dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia yang kita cintai memerlukan generasi yang tidak hanya mengenal Pancasila, tetapi menghidupi nilai-nilainya. Dalam artian, itulah tantangan dan panggilan kita bersama untuk dapat mengimplementasikan setiap sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.